Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua FIFA Ronaldo. Running down the wings, here United sings FIFA Ronaldo. Ya, akhirnya Cristiano Ronaldo, here we go ya. Dan here we go-nya bukan ke tim tetangga tapi ke tim kita, Manchester United ya. Dan ya, kalau gua ikutin saganya transfer ini kan cukup menarik ya, cukup menarik emosi juga ya, walaupun kalau kita kita review sedikit ya, kurang lebih ini kan berlangsung cukup cepat ya. Jadi Cristiano Ronaldo sendiri juga sebelum liga bergulir ini kan tidak ada katakanlah selentingan atau kabar ya akan pindah atau seperti apa. Memang ada tapi hanya minor begitu ya. Juventus cukup percaya diri akan mampu ya mempertahankan Cristiano Ronaldo ya. Dan ya bahkan sempet juga liga bermain, Ronaldo ada di tim ya, walaupun tidak bermain dari awal. Cuman ya katakanlah 2 hari inilah itu mulai selentingan ini kan terjadi ya. Sorry nih kalau agak gluduk-gluduk, anginnya lumayan kenceng. Yang ya itu tadi ya, cukup rame bahwasannya Ronaldo ini tidak mau lagi stay di Juventus ya. Dan kabar ini bergulir cepat bagaimana sang agen ya, Mendes ini kan bergerak cepat, kabarnya langsung menghubungi beberapa klub. Kalau gua ikutin kronologinya katakanlah seperti itu ya, ada 2 klub yang dihubungin, Manchester City dan juga Paris Saint-Germain ya. Dan Paris Saint-Germain bahkan sudah memberikan statement ya, tidak tertarik, kurang lebih demikian, untuk mendatangkan Ronaldo ya. Yang kalau ini gua perkirakan sih mungkin karena gaji dan lain-lain ya. Dan Manchester City yang dikait-kaitkan ya, sekalipun Manchester City ini ditawarkan oleh Juventus senilai 25 juta ya. Jadi Manchester City harus menebus 25 juta. Manchester City nampaknya lebih tertarik untuk menunggu sampai dengan akhir musim depan ya, dimana bisa mendapatkan Cristiano Ronaldo ini secara gratisan, katakanlah demikian ya. Tapi dan ini pun bergulir terus ya sampai tadi pagi nih waktu Belanda. Gua bangun tidur dari tadi malam sebenarnya, dari tadi malam waktu Belanda. Dan tadi pagi gua bangun, gua cek beritanya segala macam. Sepertinya ini semakin mendekati Cristiano Ronaldo ini pindah ke Etihad ya, Etihad Stadium, artinya ke Manchester City ya. Sekalipun ternyata belum ada penawaran resmi yang datang ya. Cuman komunikasi yang dibangun antara agen Cristiano Ronaldo dan juga pihak Manchester City ini cukup intens ya. Sekalipun itu tadi ada katakanlah ada blocking katanya di sana, itu adalah yaitu tadi nilai transfer yang diminta oleh Juventus ya. Dan ya kabar terus bergulir, akhirnya sepertinya akan mendekati kenyataan ya, kesepakatan Manchester City dan juga Juventus. Sekalipun kalau gue ikutin sih ya itu tadi ya, kata kuncinya adalah sepakat di biaya transfer itu yang belum ada ya dari Manchester City. Sampai dengan Ronaldo dikabarkan sudah di pesawat terbang, yang tadinya gue kira terbang ke Manchester, ternyata terbangnya ke Lisbon ya. Ternyata cepat sekali siang waktu Belanda ya, tepatnya waktu tadi gue pergi Jumatan, kok ada kabar bahwasannya dari Fabrizio Romano tentunya, Manchester United ternyata masuk di pembicaraan ya. Dan ini juga berlangsung sangat cepat sekali, karena ketika tadi ya gue berangkat Jumatan, gue pulang sore hari ternyata sudah here we go ternyata ke Manchester United ya. Dan ini kan ya cukup menguras emosi juga, karena ya siapa lagi ya, karena Cristiano Ronaldo itu sendiri ya pemain yang besar gua menyaksikannya ya, dari gimana dia datang di Manchester United masih krempeng katakanlah ya, dia menjalani debut terkenal dengan kaki kijangnya, karena memang itu tadi ya pergerakannya cukup cepat katakanlah dan lincah, gaya rambut yang masih aneh menurut gua, gigi yang masih agak aneh juga ya, lalu tumbuh besar juga bersama klub katakanlah yang memenangi banyak gelar. Bagaimana juga kedekatannya dengan Sir Alex Ferguson itu juga menambah
sisi romantisme katakanlah dari seorang Cristiano Ronaldo ya, dan bagaimana dia ini selalu respect terhadap Manchester United ya. Oh ya, yang belum tahu, Cristiano Ronaldo itu pindah ke Real Madrid atas keinginan Cristiano Ronaldo sendiri ya. Pada saat itu dia berbicara dengan Sir Alex sempat menahan semusim ya. Gua baca di buku geografinya kurang lebih. Dan akhirnya terjadi nilai transfer yang menurut gua sih juga make sense pada saat itu ya. Dan justru ya, dan make sense juga terjadi ya, karena itu tadi ya, besarnya biaya transfer diambil dari Real Madrid dibandingkan dengan dulu diambil pertama kali dari Sporting Lisbon. Tapi fans masih tetap mencintai Ronaldo ya. Bagaimana Ronaldo datang ke Old Trafford masih dinyanyikan ya. Bahkan sering sekali di banyak occasion ya, banyak peristiwa supporter dari Manchester United ini masih terus ya menyanyikan chants Cristiano Ronaldo. Ini kan membuktikan ada kecintaan ya, pun juga dari sang pemain sendiri. Dan menurut gua puncak dari romantisme ini adalah ya hari ini kembalinya Cristiano Ronaldo ke Manchester United, kembalinya Cristiano Ronaldo ke Old Trafford ya. Ini gua yakin bukan cuman gua ya, tapi mungkin fans Manchester United seluruh dunia ya, ini larut betul hari ini dengan kegembiraan ya. Mungkin kegembiraannya sama ya kayak kita mendapatkan trofi ya setelah eranya Sir Alex ya. Ya ketika eranya Sir Alex kan ya trofi itu selalu datang ya. Cuman kan ini kita mengalami sekian tahun ya, sekian berapa tahun itu ya, kekeringan ya katakanlah ya, dari gelar dan ya kebahagiaan, kesenangan sebagai supporter Manchester United. Dan seperti gua tweet juga pagi ini bahwasannya sorry tadi ya, bahwasannya ya ini tentu saja akan menaikkan moral begitu ya. Kita bisa bilang kita unggul dari Manchester City ya, karena ini kan persaingan perebutan dengan Manchester City ya. Kita berhasil memenangkan perebutan ini ya, mengamankan Cristiano Ronaldo ke jalur yang benar katakanlah demikian ya. 1-0 untuk kita kalau gua bisa bilang sih. Dalam hal ini ya kita sudah unggul sedikit lah dalam sisi moral ya, mentalitas ya dalam hal perebutan ini ya, kaitannya dengan persaingan dua klub, persaingan juga antar dua fans ya, Manchester United dan juga Manchester City, plus fans-fans lain juga yang tentunya gue yakin sih ya cukup senang, katakanlah demikian ya, senang tadi pagi waktu Belanda ketika Cristiano Ronaldo ini dekat untuk gabung ke Manchester City ya. Cuman ya akhirnya kita yang tertawa ya, alhamdulillah. But ya gue pengen melihat sedikit ya dari sisi lain juga kedatangan Cristiano Ronaldo ini, dari sisi teknis ya, ringan amatiran ala gue pastinya, ala Football United. Bahwasannya kan ya kita ini sempat santer terutama setelah pertandingan terakhir melawan Southampton ya, dimana kita ini butuh midfielder ya, butuh defensive midfielder ya. Ada nama-nama Ruben Neves, Camavinga, Saul Niguez yang sangat kencang ya, sangat erat sekali dikaitan dengan Manchester United terutama dalam beberapa hari belakangan ini ya. Cuman akhirnya yang datang justru seorang penyerang ya, seorang winger yang kebetulan bisa bermain di kanan, di kiri ataupun juga di depan ya. Bagaimana gua melihat ini ya? Gua akan bahas sedikit ringan amatiran ya, bahwasannya ya ini memang akan bagus. Kenapa? Karena akan memperdalam kedalaman skuad ya, dan tidak sembarang kedalaman dengan kualitas ya. Karena ya gua ngelihat track record dari Cristiano Ronaldo ini kan cukup mencengangkan ya, katakanlah ya. Dia ini selalu mencetak double digit goal ya di semua klub yang diperkuat di setiap musimnya ya, mulai dari tahun 2006. Coba bayangin, dari tahun 2006 dia selalu minimal itu, kalau menurut yang catatan gua nih, 16 gol, 18 gol ya. Bahkan musim lalu di Juventus mencetak 29 gol ya, 31 gol. Artinya dia punya kualitas ya, kualitas sebagai seorang ya itu tadi ya, pemecah kebuntuan ya, pemberi hasil gol yang tentunya erat kaitannya dengan kemenangan ya, karena kemenangan itu tidak mungkin diraih tanpa mencetak gol begitu ya. Tapi bagaimana ini, kita kan ada Edison Cavani ya, ada Marcus Rashford, ada Greenwood. Pengaruhnya bagaimana ini? Kalau gua melihat ya Manchester United memang betul punya banyak pemain menyerang ya, dari sisi penyerangan ini punya banyak sekali ya. Tapi kita juga harus realistis bahwasannya tidak semua pemain itu ready ya.
ambil contoh ketika pertandingan pertama menghadapi Leeds United, itu kan ya kita bermain dengan Daniel James di kanan ya. Sekalipun Daniel James itu masuk ke first team tapi kan bukan pilihan utama ya. Kenapa? Karena seorang Jadon Sancho belum bisa dimainkan karena masih adaptasi ya. Karena seorang Edison Cavani belum bisa dimainkan ya, karena ya alasan ABCD lah ya. Belum lagi Marcus Rashford yang masih cedera ya, katakanlah ya, pasca operasi. Belum lagi seorang Anthony Martial yang kita lihat ketika melawan Southampton ini kan bermain ya tidak dalam kondisi yang terbaik, katakanlah. Yang kita tahu Martial mungkin 2 musim yang lalu, katakanlah. Hal-hal seperti ini kan ya kita juga harus perhatikan, karena oke, kita punya pemain banyak, kita punya kualitas, katakanlah, tapi tidak semuanya keluar, katakanlah ya, dengan berbagai macam alasan. Contoh seperti Martial ya, masih belum bisa meraih posisi performa yang baik. Rashford cedera, Cavani belum bisa dimainkan juga ya. Dan ini kan mempengaruhi hasil dari tim ya. Sementara ya bagaimana kita bertumpunya kepada seorang Bruno Fernandes yang notabene bukan seorang penyerang yang dibebankan untuk mencetak gol, kurang lebih kan demikian ya. Dan ya kehadiran Cristiano Ronaldo ini bisa menambah kualitas, bahkan kualitas nomor 1 ya. Kabar bahwasanya Edison Cavani ini kan ada kemungkinan absen 8 pertandingan, itu tidak main-main ya. Kita lihat lagi Marcus Rashford sudah kembali latihan tapi belum bisa kembali dulu ya, memperkuat tim. Sementara ya Liga Inggris ini kan sangat ketat ya, poin per poin, pertandingan ke pertandingan itu sangat penting ya. Belum lagi kalau kita bicara Liga Champions ya, dimana tentu saja harapannya musim ini dengan ya grup yang ada, ini kan semacam kayak masa Manchester United nggak bisa lolos grup seperti itu, kurang lebih demikian ya. Walaupun kenyataannya kalau gue lihat ya tetap saja itu merupakan tantangan tersendiri ya. Atalanta, Villarreal itu kan punya sisi plus tersendiri yang menurut gue ya menjadi tantangan bagi klub ya. Dan dengan kedatangan CR7 ini tentu saja ya menambah ya katakanlah kualitas dikala itu tadi ya pemain-pemain utama dari Manchester United tidak bisa bermain ya. Nantinya pasti akan jadi masalah buat Ole Gunnar ketika semua pemain ini ready untuk dimainkan ya. Ketika nanti Marcus Rashford kembali, Edison Cavani kembali, Jadon Sancho sudah nyetel, ya ini akan jadi masalah ya. Dan tentunya pastinya akan membawa korban ya. Pemain-pemain mungkin seperti ya pemain muda pastinya ya, Amad Diallo, Sola Sotire, Elanga. Ini 3 pemain muda ini sudah pasti menurut gue besar kemungkinan tidak akan mendapat menit bermain bahkan musim ini ya. Jadi harus dilego, dipinjamkan ke tim lain, itu sudah harus menurut gue sih ya. Atau ya itu tadi dikembalikan ke reserve ya. Lalu pemain macam kayak Daniel James ya, ini juga pasti akan jadi semacam kayak ya tantangan ya, karena itu tadi saingan bertambah lagi di sayap kanan ya. Udah ada Jadon Sancho, sudah ada Mason Greenwood, sekarang ada Cristiano Ronaldo lagi. Untuk lini depan ya Edison Cavani oke lah, ini bisa dimainkan bergantian katakanlah dengan Edison Cavani ya. Yang kita tahu musim lalu pun dia juga tidak selalu tampil penuh 90 menit ya, bahkan tidak selalu tampil dari menit awal, katakanlah demikian. Dan ya datangnya Cristiano Ronaldo ini bisa menjadi semacam rotasi di lini depan ya. Belum lagi kalau kita bicara seorang Anthony Martial ya, Marcus Rashford. Jadi persaingan di lini depan ini akan sangat sengit ya, dan ini pastinya akan membuat kepala seorang Ole Gunnar ini pusing juga ya. Belum lagi ya seorang Paul Pogba yang sekarang ditempatkan di sayap kiri, bukan di tengah lagi ya. Dan ini kan ya menambah pelik katakanlah buat Ole Gunnar. Tapi again sih menurut gua lebih baik pusing banyak pilihan daripada pusing tidak ada pilihan, kurang lebih demikian ya. Itu baru dari sisi teknis ya. Dan tentunya ini juga akan memacu lagi lini belakang ya, dimulai dari lini tengah dulu ya. Karena kan kita kemungkinan besar tidak akan mendatangkan pemain tengah nih ya, DM atau MC. Jadi pemain yang ada macam kayak Donny van de Beek, Nemanja Matic, ini harus betul-betul dimanfaat, termasuk juga di sana. Dan Scott McTominay yang sedang cedera ini betul-betul harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Gua nggak tahu bagaimana caranya, itu nanti Ole yang akan berpikir. Mungkin Paul Pogba akan dikembalikan lagi ke tengah, itu juga bisa jadi opsi ya. Di sampingnya itu tadi adaptasi Rafael Varane utamanya di lini belakang ini harus ditingkatkan ya. Karena apa? Gaya permainan Manchester United yang nantinya cenderung menyerang
Ini supaya tidak meninggalkan lubang di belakang. Artinya di belakang tetap harus kokoh, katakanlah demikian. Itu dari sisi teknis. Tapi gue juga melihat dari sisi lain ya, dari sisi bisnis. Ini sisi positif dulu ya. Dari sisi bisnis, ringan amatiran ala gue ya gue melihat kedatangan Cristiano Ronaldo ini akan menambah value dari Manchester United ya, secara global. Ya pastinya akan menambah pemasukan dari merchandising ya, sponsorship dan lain-lain ya. Ini catatan yang cukup baik, katakanlah demikian, bagi Manchester United dari sisi bisnis ya. Sisi yang kurang mengenakan mungkin kalau menurut gue lihat lagi dari sisi kamar ganti di mana nanti gue membayangkan sih ya, ada seorang Harry Maguire sebagai kaptennya ya, lalu ada Paul Pogba, pemain yang ingin menjadi kapten, katakanlah demikian ya, Bruno Fernandes sang wakil kapten, dan juga pemain-pemain asli Inggris ya, macam kayak Marcus Rashford, Jesse Lingard dan lain-lain. Ini kan pastinya rentan ya, katakanlah kalau tidak dikelola dengan baik ya, akan ya menjadikan masalah lagi ya bagi Ole Gunnar Solskjaer ya di ruang ganti. Sekalipun gue yakin sih pemain-pemain ini kalau bermain berdasarkan kecintaan terhadap klub ya, artinya ya mereka bermain secara profesional, tapi juga itu tadi ya, mengerti marwah klub ya, pastinya akan ya lebih mudah lah katakanlah untuk diatur ya. Sisi lain lagi yang gue ngelihat juga dari sisi finansial ya, ini juga akan sedikit berbahaya ya. Kenapa? Karena gaji dari Cristiano Ronaldo ini cukup mahal ya, 480.000 per minggu, kabarnya demikian ya, menjadi pemain dengan gaji termahal di Manchester United ya. Dan menurut gue dengan pemain-pemain yang ada ya, yang sudah ada, katakanlah seperti David De Gea, Paul Pogba, belum lagi yang baru datang ya, macam kayak Rafael Varane, Jadon Sancho, belum lagi pemain yang akan dinaikkan gajinya ya karena akan mendapatkan perpanjangan kontrak seperti Maguire, Bruno Fernandes. Ini kan akan menambah bengkak katakanlah ya, daftar tagihan gaji klub ya, untuk pemain-pemain ini, dan ini kan harus dikelola dengan baik. Oleh karena itulah gue berpikir dengan kedatangan Cristiano Ronaldo ini, kalau bisa sih ya, hampir wajib Manchester United harus melepas sih menurut gue ya, pemain siapalah itu sebelum jeda transfer ini ditutup ya, dengan harga mungkin yang sedikit di bawah dari harga pasar ya. Contoh mungkin kalau ringan amatiran ala gue melihat Jesse Lingard ya, dimana kedatangan Cristiano Ronaldo ini kan mengancam posisinya ya. Kenapa tidak dilepas saja ke West Ham? Oke, Manchester United sekarang mematok 30 juta ya, kenapa tidak diturunkan katakanlah ya, karena kan itu tadi akan menambah pemasukan dari income transfer dan juga meringankan sedikit ya beban gaji dari klub itu sendiri ya. Karena ini kalau tidak dikelola dengan baik ya bukan tidak mungkin akan menambah pelik klub ya, jadi ancaman katakanlah ya, dari sisi finansial ya. Kalau gua ngelihat lagi ya, impact dari kedatangan Cristiano Ronaldo ini ya bagi seorang Paul Pogba ini juga agak rentan ya. Kenapa? Paul Pogba seperti kita ketahui sedang negosiasi perpanjangan kontrak di Manchester United ya. Pihak Paul Pogba meminta kenaikan gaji yang sama ya, senilai yang diperoleh oleh David De Gea, bahkan kabarnya sedikit di atas David De Gea ya. Dan ya dengan kedatangan Cristiano Ronaldo bukan tidak mungkin ya agennya Manu Raiola akan berpikir, ya ini apa-apaan ini, kita bernegosiasi panjang ABCD, ternyata ada pemain langsung datang mendapatkan 480.000 per minggu. Ya ini bisa jadi juga akan kalau Manu Raiolanya gue tidak peduli ya, masa bodoh. Yang gue pikirkan adalah bagaimana nanti impactnya kepada seorang Paul Pogba ya, penampilannya di lapangan yang kita lihat selama 2 pertandingan terakhir ini kan cukup baik, kurang lebih demikian ya. Dan ini kalau seandainya akan merubah lagi nih kan ya, dan itu bukan tidak mungkin ya, kita ngelihat perangai Pogba seperti apa. Ini salah satu kekhawatiran gue. But anyway, tetap ya ada faktor positif dan juga faktor kemungkinan faktor negatif ya dengan datangnya seorang Cristiano Ronaldo di Manchester United ya. But anyway, hari ini adalah hari untuk kita berbahagia, untuk perayaan, untuk selebrasi kedatangan pemain ya yang kita ya, terutamanya gua ya, yang gua idolakan, kurang lebih demikian ya, Cristiano Ronaldo. Jadi ya gua sih happy saja tentunya. Dan ya ini juga pasti akan menambah beban ya bagi seorang Ole Gunnar Solskjaer ya, karena dia sekarang sudah punya pemain-pemain kelas dunia ya, Jadon Sancho, Rafael Varane, dan juga sekarang
Cristiano Ronaldo. Dan kalau kita kembalikan lagi ya ke susunan squad Manchester United, Marcus Rashford, Edison Cavani, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Harry Maguire, Luke Shaw, David De Gea, dan lain-lain. Ini squad yang menurut gue hukumnya wajib untuk mendapatkan piala ya, bahkan piala major akhir musim nanti ya. Kita lihat seperti apa impactnya dari Cristiano Ronaldo yang datang kabarnya dikontrak 2 tahun, seminggu senilai 480.000 gajinya ya per minggu. Anyway, kurang lebih seperti itu ya. Kalau agak panjang, sorry karena gue sangat excited ya. Gue sangat senang sekali katakanlah hari ini, sore ini yang cerah ini, dengan kabar here we go-nya Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United ya. Kalau suka, kasih like-nya. Jangan lupa subscribe. Ikutin terus Football United, ringan amatiran ala gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Ronaldo, running down the wings. Air United sing Viva Ronaldo.